ini perbuatan setan. Ditungguin, selesai nyekar beneran. Jadi bunga yang udah di atas makam itu diambilin satu-satu, dipungutin, masukin ke plastik. Ya berarti paling band-band itu kan meninggalkan simbol-simbol pentagram gitu ya, 666 gitu. Apa cuma logo-logo pentagram tok? Ini yang apa? Yang ketika bakar gereja itu? Oke, kembali lagi di channel kami di Lembah Hitam. Oke. Yoi, di sini kita akan bawain cerita-cerita lucu yang nggak horor Dan cerita horor yang nggak lucu-lucu banget. Padahal kita belum pernah cerita lucu. Belum. Tapi openingnya tetap ngono ya. Ya, nggak apa-apa. Ini maksudnya apa, Bas? hasil apa ya? Ngapa tuh? Apa? Ada uang saweran dari kiriman pemirsa. Oh, sekarang bisa terima saweran. Bisa terima saweran hanya lewat Instagram Randy Bas. Berarti maksudnya kantong pribadi? Ya enggak kantong pribadi. Ya, ini kantong dua pak? Di meja gini. Soalnya pribadinya dua pak. Ya. Lumayan loh guys, ini saweran. Lumayan. Sejauh ini kan belum pernah dapat saweran ya. Jadi selain like, comment, and subscribe itu bisa boleh juga kirim uang, kirim cerita ya nggak apa-apa. Iya boleh. Nah ini ada kiriman cerita. Apa Ki? Malam ini apa Ki? Lah ya itu kan dialogku Tajan. Oh iya. Salah aku. Salah. MC ini kurang briefing soalnya. Sorry. Oke, Jan. Jadi malam ini kita ada cerita apa nih, Jan? Nah, malam ini kita punya cerita kiriman dari salah satu teman kita yang namanya tidak boleh disebutkan. Oke. Berarti kita sebut saja Voldemort gitu. Ya. Nganu Tajan, ya susah toh ya kalau Voldemort gitu. Lah apa? Sebut saja Mas. Mana dah? Selalu Kang gitu ya, Kang. Kang B. Liu Kang. Kuwi merek ya, Cuk? Ih, orang merek. Merek apa? Ngene, kuwi lho, Mortal Kombat kuwi lho. Liu Kang. Berarti kita sebut Liu Kang. Boleh. Deal. Oke, Kang Liu. Kang Liu apa Liu Kang? Kang Liu. Nah, Kang Liu ini ceritanya agak asik ya. Soalnya dia punya pengalaman horor tapi ketika band-bandan. Oh anak band. Anak band tapi ada, wah ini seru lah. Pokoknya seru lah. Cuman di sini kita nggak akan menyebutkan genre atau nama bandnya karena emang ya dari narasumber dia nggak pengen buat disebutin lah, pengennya disamarkan. Tapi kalau misal kalian yang di rumah tahu nanti ya mau dibatin aja gitu ya. Iya. Dibatin, dirasani, terus disantet. Ya disantet nanti dia kirim cerita lagi waktu disantet. Terus pertanggungjawaban kesehatan apa kowe? Yo. Terus lah. Ya. Daripada kita ngomong yang nggak jelas, langsung ke cerita. Jadi gimana tuh Dan cerita-ceritanya? Nah, jadi awalnya tuh ini cerita dari Kang Liu tadi. Kita ceritain dulu gimana bandnya ya. Oke. Kita nggak nyebutin genre, cuman dia yang jelas salah satu aliran musik yang cadas gitu lah. Ekstrim. Ya lumayan ekstrim, cukup ekstrim. Nah, si bandnya Kang Liu ini kalau perform itu nggak cuma main musik aja, tapi di situ ada kayak performing teatrikal. Jadi dia pakai atribut untuk menyamarkan identitas sekaligus hal-hal yang serem-serem lah. Oke. Kayak mungkin ada ritual-ritual sebelum main musik. Jadi dia tuh kadang ini bakar dupa, nyebar bunga, terus atributnya pakai atribut-atribut yang berbau kejawen gitu lah. Oke. Nah, suatu hari bandnya Kang Liu ini, bandnya Liu Kang ini, Kang Liu ini punya jadwal perform. Nah, si Kang Liu ini kedapatan tugas untuk nyari bunga tabur, kembang tabur kayak yang biasanya dipakai buat nyekar di makam. Oke kan?
Hari itu siang-siang dia pergi ke pasar buat nyari kembang. Beli bunga. Buat beli bunga, 2 orang sama temennya. Berangkat ke pasar. Wah, ketemu satu pedagang. Habis. Bungannya habis. Cari pedagang lain. Habis. Cari pedagang lain. Habis. Sampai dia muter pasar hari itu. Semua bunga tabur habis, coy. Dan ini agak di luar nalar ya. Soalnya penjual bunga tabur itu kan biasanya bawa keranjang penuh kan. Betul. Dan jarang banget loh orang kehabisan bunga tabur kecuali momen-momen kayak lebaran atau apa ya. Benar. Ini enggak. Hari itu hari habis. Biasa. Hari biasa. Hari biasa habis. Terus akhirnya dia, aduh cari di mana lagi ya. Nah terus dia kepikiran di depan makam itu biasanya ada yang jualan bunga. Pergilah dia ke makam. Cari depan makam nggak ada yang jualan. Gitu. Cuman sampai di depan makam dia tuh ngelihat di dalam makam itu ada orang yang lagi nyekar. Tahu kan? Nyekar tahu kan? Iya tahu. Jadi dia ziarah lagi ke makam. Nah, ziarah ke makam lagi doain. Otomatis dia nyebar bunga dong di situ. Nah, si Kang Liu ini setelah melihat mereka yang lagi nyekar ini dapat ide. Mesti diambil itu. Jadi ide yang ekstrim sih. Goblok sih. Cuman nah akhirnya beneran ditungguin. Orang yang lagi nyekar ini ditungguin sama Kang Liu ini. Ditungguin selesai nyekar beneran. Jadi bunga yang udah di atas makam itu diambilin satu-satu, dipungutin, masukin ke plastik. Udah kan? Udah dapat bunga. Berangkatlah dia ke acara gigs ya kan. Udah. Masih belum ada apa-apa. Sampai akhirnya udah jamnya dia buat perform. Mereka manggung kayak biasa lah. Mereka sebelum manggung itu memang doa-doa dulu, ada ritual gitu kan. Nah ketika manggung, cuman ketika ritual di awal itu bunga ini belum dipakai. Bunga ini akhirnya dipakai ketika mereka emang benar-benar udah perform. Nah ketika mereka perform, udah main di atas panggung, ada satu orang yang nyebar bunganya ini. Nah itu masih tengah-tengah lagu ya kan. Tengah-tengah lagu, band lagi main, tiba-tiba satu persatu personilnya itu jatuh. Kayak pingsan tapi masih sadar. Jadi kayak apa ya, badannya mati rasa lah tiba-tiba. Kaku. Anehnya itu. Setelah itu ya udah akhirnya panik kan, satu tempat itu panik. Ini kenapa? Akhirnya mereka diangkat ke belakang, tunggu beberapa menit, dan otomatis dong acara band-bandan nggak ada yang bawa orang pintar dukun, pasti nggak ada dong. Nggak ada. Akhirnya cuman ya udah ditungguin sampai akhirnya mereka bisa sadar, bisa diajak ngomong. Terus ya udah ditanyain akhirnya kan, "Lagi ngapain? Kamu ngapain?" ya kan? Ternyata, nah di situ akhirnya si Kang Liu ini cerita, ternyata dia dapat bunganya ini dari jumputi di makam tadi. Itu kiriman cerita dari Kang Liu. Tapi itu maksudnya benar-benar valid gara-gara kembang makam itu mereka jatuh gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan itu sih. Cuman kan indikatornya kan mereka jatuhnya setelah kembang ini disebar. Indikatornya cuman itu. Kalau valid atau enggaknya, pasti mereka ngerasain apa kena gambaran apa gitu gara-gara. Mereka cuman gini sih, kayak orang ketempelan kan rasanya aneh, ya kan? Ya belum pernah sih. Ya aku juga belum pernah. Oh ya mungkin gitu ya. Soalnya mereka kan lemes, pucat, kayak tiba-tiba moodnya berubah. Setelah mereka jatuh satu persatu itu. Kok enggak ini ya? Kok enggak yang malah kena kembangnya ya? Soalnya penontonnya kerasukan semua gitu loh. Kayak gue pusing ya. Keren loh tapi. Ya sebenarnya itu cukup seru sih. Cuman kita nggak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan setan ya kan. Iya betul. Tapi ya ini orang emang agak gokil ya kan. Masuk. Terus sebenarnya dia tuh punya cerita banyak lagi. Ini Kang Liu ini nggak cuman 1 kali, 2 kali ngalamin aneh-aneh kayak dia ngambilin kembang ini. Dia pernah ini juga, ada tempat angker nanti didatengin dia apa-apa. Nah cuman sekarang yang dikirim ceritanya baru yang ini. Yang dia hunting belum. Nah mungkin buat kalian kalau pengen dengar ceritanya dari Kang Liu yang
aneh-aneh lagi, boleh banget buat komentar di bawah. Nah, terus ini ya, mungkin buat pendengar-pendengar kita, mungkin ada yang bertanya-tanya ya kan, ini ngapain sih band kok pakai perform gituan, pakai kembang-kembang, pakai ritual nggak jelas ya kan? Itu ada sejarahnya coy, sejarah bebas. Jadi sejarahnya itu pada tahun berapa Chan? Jadi gimana ceritanya? Kok dilebarnya aku nih? Jadi ini tuh salah satu genre cadas yang awalnya dari negara tetangga. Tetangga kita di Norwegia ya. Oke, Norwegia. Nah, cuman ini kalau di Norwegia itu kemunculan genre ini merespon dari aliran musik keras yang waktu itu lagi hype-hypenya ya. Terus ini coy, kalau di Norway mereka pakai ritual-ritual kayak gitu karena mereka emang mempertahankan budaya paganisme mereka. Nah, kenapa? Karena dalam sejarah negara mereka itu dulunya pernah terjadi sebuah kristenisasi besar-besaran, dan yang jadi permasalahan dari kristenisasi besar-besaran ini adalah paganisme saat itu emang di bumi hanguskan dari muka bumi. Jadi kayak orang-orang penganut agama pagan tuh kayak agama bumi gitu ya. Agama kepercayaan. Kalau di sini mungkin kayak kejawen atau apa gitu ya. Nah, itu mereka nggak boleh melakukan ibadah. Terus tempat-tempat ibadah mereka, kalau di sana orang-orang pagan ini kan biasanya mereka ini ada satu pohon gede yang dikeramatkan, atau mungkin di perbukitan, tempat-tempat yang tinggi. Mereka itu tempat-tempat mereka melancarkan doa kepada dewa-dewanya. Suku-suku gitu ya. Nah, itu tempat-tempat kayak gitu. Ketika itu dihancurkan, terus di atasnya biasanya dibangun gereja. Nah, terus responnya si anak-anak band ini, karena mereka mempertahankan budaya pagan mereka ngelakuin ini, mereka ngebawa kebudayaan itu dalam genre musik mereka. Jadi nggak cuma liriknya, sampai ke performing artnya. Bahkan di luar performing art, mereka tuh sampai banyak banget melakukan hal-hal kriminal kayak membakar gereja dan lain-lain. Nah, yang seru lagi, dari kegiatan mereka membakar gereja ini, mereka selalu ninggalin simbol-simbol kayak pentagram atau apalah, simbol-simbol yang berbau satanisme. Jadi seolah mereka emang tapi emang ini perbuatan setan. Biar mereka tuh digituin lah. Nah, itu sejarah dari genre tadi. Itu biar nggak. Terus akhirnya kan sekarang namanya genre ya, dari satu tempat bisa menyebar, bisa diikutin sama tempat-tempat lain. Sampainya di Indonesia, ya diadaptasi juga. Jadi kenapa ada band-band yang ngelakuin ritual, ada band-band yang ini nggak cuma main musik, tapi ada performing art yang serem-serem. Nah, itu mengacu ke sejarah dari genre tadi yang ada di Eropa tadi. Begitu. Jadi akulturasi baru lagi. Menarik sih, John. Menarik. Ini apa? Mas Teh nggak boleh nyebutin genrenya ya? Genrenya nggak boleh, coy. Soalnya nanti kalau disebutin ini gimana ya? Ya musik ekstrim gitu loh. Soalnya kita kan minoritas, jadi kebanyakan kenal satu, kenal semuanya. Gampang banget buat notice ya. Makanya di sini semua kita samarkan. Udah, sekian cerita dari band-bandan kita kali ini. Ada pertanyaan nggak, coy? Apa ya? Ya berarti paling band-band itu kan meninggalkan simbol-simbol pentagram gitu ya. 666 gitu. Apa cuma logo-logo pentagram tok? Ini yang apa? Yang ketika bakar gereja itu? Macam-macam sih. Ya kebanyakan pentagram, terus gambar-gambar kepala kambing. Iya. Tapi itu aslinya mereka nggak menganut itu ya, cuma itu simbolik aja. Iya, karena mereka kan emang, karena mereka juga digituin kan ibaratnya. Jadi mereka tuh emang sengaja mensetan-setankan mereka sendiri. Biar ini loh, itu perbuatan setan buat keren. Itu bukan, maksudnya bukan mereka apa ya? Mentang-mentang pakai pentagram terus dia terus sakatonik. Enggak. Itu simbol perlawanannya mereka ke yang sudah membumi hanguskan tadi ya, kepercayaannya mereka itu ya gitu. Dan itu ya mungkin ada beberapa orang yang nganggap ini
sensitif ya. Soalnya berkaitan dengan isu agama. Betul. Cuman di luar itu ini sih, justru di situ ada kebudayaan yang dipertahankan. Tapi emang jalurnya jalur ekstrim. Ya karena musik ekstrim itu adalah musik perlawanan katanya kan gitu. Siap. Itu coy. Cerita-cerita serem waktu manggung apalagi Jon? Ada nggak cerita temenmu itu? Sebenarnya ada, cuman belum diakhirin. Ini dia kan udah main band lama ya. Terus sempet udah ganti personil kan. Ada salah satu personilnya dia juga yang waktu manggung itu tiba-tiba nge-freeze. Kan aneh ya. Mematung gitu. Jadi lagi perform nyanyi dan itu vokal dia. Oke. Lagi nyanyi tiba-tiba nge-freeze. Semua orang bingung. Dan ternyata ada yang bilang itu kesurupan. Cuman kan aku belum ngedalamin cerita ini lebih. Maksudnya kerasukannya apa gitu ya. Apa, gimana, terus air respunya gimana, belum tahu. Nah, mungkin buat kalian yang pengen tahu lagi. Atau kalian yang punya band ekstrim gitu, dengan aliran ekstrim, lalu punya kejadian apa di atas panggung atau di backstage gitu, kirim cerita atau datang ke sini cerita langsung. Boleh banget. Langsung aja hubungin alamat yang ada di bawah, atau bisa DM ke Instagram Randi.Best dan Johnny Rafika. Oke. Nah, udah sekian dulu cerita dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.